Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 7. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Jadi apabila kita mengalami masalah terkait aktivasi, produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 7 kita ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explore, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Di tahap 2 kita backup driver Windows 7. Caranya local disk C kita klik kembali, kemudian Windows kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian folder INF kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup driver. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Selanjutnya local disk C kita klik kembali. Kemudian Windows kita double klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian sistem 32 kita double klik. Selanjutnya folder driver dan driver store kita pilih ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl pada keyboard dan tahan. Kemudian folder driver dan driver store kita pilih ya. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik kembali. Kemudian folder backup driver kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Sampai sini driver Windows 7 sudah terbackup semua ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 3 kita download ISO Windows 7 original. Sebelum kita download, kita cek semua informasi sistem kita ya. Caranya kita klik Start, kemudian ketik saja cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt, kita klik kanan. Kemudian Run Administrator. Kemudian Yes.
Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu sistem info, kemudian enter. Selanjutnya kita scroll ke atas. Nah, di sini terlihat ya teman-teman semua informasi sistem kita. Pada laptop saya ini terinstall Windows 7 Ultimate. Tipe operating sistemnya 64 bit. Jadi nanti saya akan mendownload Windows 7 Ultimate juga ya teman-teman, agar produk atau lisensi dari hasil backup bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 7 kita ya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, di bagian prosesor, apabila tertulis Intel 86 Family atau X86 Family, artinya prosesor kita hanya support 32 bit ya teman-teman. Jadi kita download ISO Windows 7 yang 32 bit juga ya. Karena pada prosesor yang hanya support 32 bit, kita hanya bisa menginstal Windows yang 32 bit ya. Tetapi apabila di sini tertulis X64 Family atau Intel 64 Family, artinya prosesor kita support 64 bit ya. Jadi kita bisa download ISO Windows 7 yang 32 maupun 64 bit ya. Karena pada prosesor 64 bit, bisa kita install Windows yang 32 bit maupun yang 64 bit ya teman-teman. Nah, untuk prosesor yang support 64 bit, saya sarankan teman-teman menginstal Windows yang 64 bit ya. Karena Windows 64 bit lebih kompatibel dengan aplikasi ya. Bisa diinstal aplikasi 32 bit maupun yang 64 bit ya teman-teman. Setelah kita tahu, selanjutnya command prompt kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Selanjutnya kita masukkan password WiFi. Kemudian OK. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Untuk browsernya bebas ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya teman-teman silahkan download sendiri ISO Windows 7 original sesuai edisi yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan silahkan ke link yang ada di halaman deskripsi. Sebagai contoh, laptop saya saat ini terinstall Windows 7 Ultimate dan prosesornya support 64 bit. Maka di sini saya akan mendownload ISO Windows 7 Ultimate yang 64 bit ya. Tetapi untuk teman-teman yang prosesornya hanya support 32 bit, teman-teman silahkan download ISO Windows 7 yang 32 bit juga ya. Karena pada prosesor yang hanya support 32 bit, kita hanya bisa menginstal Windows yang 32 bit ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload ISO Windows 7 original ya. Selanjutnya kita download SABCD. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu SABCD. Kemudian enter. Selanjutnya SABCD dari situs resminya kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya akan mendownload yang free ya, teman-teman. Caranya kita klik regis. Selanjutnya kita masukkan nama dan email kita ya, teman-teman. Kemudian kita klik download. Terlihat ya teman-teman, SABCD sudah terdownload.
Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable Windows 7. Sebelum kita buat, seluruh data kita jadikan dalam satu folder dan kita rename local disk D ya. Caranya kita klik File Explorer, kemudian local disk D kita klik. Selanjutnya seluruh data kita jadikan satu folder ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian cut. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama ALDATA. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya local disk D kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi seluruh datanya kita masukkan ke dalam folder ALDATA ini ya. Selanjutnya kita rename local disk D. Caranya local disk D kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah rename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat atau mendelete partisi yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya kita cek dulu style partisi harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Caranya komputer kita klik kanan, kemudian manage, kemudian disk management kita klik, kemudian harddisk atau SSD kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian property, kemudian tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman style partisi harddisk atau SSD kita ya. Untuk style partisi harddisk atau SSD ada dua ya teman-teman, yaitu MBR dan GPT ya. Nah, untuk style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman silahkan ingat-ingat sendiri style partisi harddisk atau SSD-nya ya. Apakah menggunakan MBR atau GPT ya. Nah, setelah kita tahu style partisi harddisk atau SSD kita, selanjutnya kita close dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita buat bootable Windows 7. Caranya kita klik download. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ISO Windows 7 original dan ECBCD yang baru saja kita download ya. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 7 original ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7 zip, kemudian ekstrak berkas. Kemudian kita klik browse. Kemudian lokasinya kita pilih partisi data D ya. Kemudian OK. Kemudian nama foldernya kita hilangkan checklistnya ya teman-teman. Jadi filenya biar langsung terekstrak di partisi data D ya. Kemudian kita klik OK. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ISO Windows 7-nya tidak ingin hilang atau terhapus, silahkan pindahkan sendiri ke partisi data D di dalam folder ALDATA ya.
Selanjutnya kita jalankan ABCD. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes, kemudian next, kemudian I agree, kemudian next, kemudian install. Nah, di sini apabila belum terchecklist, silahkan diceklis ya teman-teman. Kemudian finish. Nah, apabila tampil choose language seperti ini, kita klik go ya. Kemudian OK. Selanjutnya di ABCD kita klik add new entry. Kemudian tab WinPE kita klik. Kemudian namanya kita ganti menjadi Win7 Bootable ya. Kemudian kita klik path. Kemudian partisi data D kita klik. Kemudian folder source kita double klik. Kemudian boot.wim kita pilih ya teman-teman. Kemudian open. Kemudian kita klik add. Terlihat ya teman-teman, successful. Selanjutnya kita cek. Caranya edit boot menu kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk botnya sudah menjadi 2 seperti ini ya. Selanjutnya kita pastikan di sistem configuration botnya juga ada 2 ya teman-teman. Caranya kita klik start, kemudian ketik saja run, kemudian run kita klik. Kemudian di run kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu msconfig. Kemudian OK. Kemudian tab bot kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk botnya sudah ada 2 seperti ini ya. Nah, untuk Windows 7 ini merupakan Windows 7 yang terinstall saat ini ya teman-teman. Dan Win7 Bootable ini merupakan bootable yang baru saja kita buat ya. Nah, setelah kita memastikan di sistem configuration botnya sudah ada 2 seperti ini. Selanjutnya kita close. Dan ABCD juga kita close. Nah, apabila tampil seperti ini kita klik not no ya teman-teman. Selanjutnya partisi data D kita klik. Nah, untuk teman-teman yang setel partisi harddisk atau SSD-nya MBR, teman-teman silahkan langsung ke tahap instalasi ya. Tetapi bagi teman-teman yang setel partisi harddisk atau SSD-nya GPT, kita harus set dulu ya teman-teman, agar Windows 7 kita bisa kita install ya. Caranya folder source kita double klik. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari install.wim ya. Setelah ketemu kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7 zip, kemudian buka berkas. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Home Basic, teman-teman silahkan buka folder 1 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Home Premium, silahkan buka folder 2 ya. Untuk teman-teman yang ingin menginstal Windows 7 Profesional, silahkan buka folder 3 ya. Nah, karena di sini saya ingin menginstal Windows 7 Ultimate, maka di sini saya akan membuka folder 4 ya. Caranya double klik, kemudian Windows kita double klik, kemudian bot kita double klik, kemudian EVI kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian bot mgfw.evi kita klik ya, kemudian ekstrak, kemudian kita klik browse, kemudian untuk lokasinya kita arahkan ke D, EVI, bot, kemudian OK,
Untuk lebih jelasnya lokasinya di sini ya teman-teman. Kemudian oke. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Selanjutnya 7 zip kita close. Selanjutnya kita cek ya teman-teman. Caranya partisi data D kita klik. Kemudian FI kita double klik. Kemudian bot kita double klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk bot mgfv.evi sudah terekstrak di sini ya. Selanjutnya kita rename bot x64.evi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama bot x64_all.evi. Kemudian klik saja di dalam folder. Terlihat ya teman-teman, untuk bot x64.evi sudah terename menjadi bot x64_all.evi. Selanjutnya kita rename bot mgfv.evi ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama bot x64.evi. Kemudian klik saja di dalam folder. Terlihat ya teman-teman, bot mgfv.evi sudah terename menjadi bot x64.evi. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Kemudian evi kita double klik. Kemudian Microsoft kita double klik. Kemudian bot kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya partisi data D kita klik. Kemudian evi kita double klik. Kemudian bot kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Sampai sini set UV Windows 7 sudah selesai ya teman-teman. Jadi file installer Windows 7 ini sudah bisa kita gunakan untuk menginstal pada setel partisi harddisk atau SSD GPT ya. Di tahap 4 kita install Windows 7 pada laptop atau komputer. Caranya file Explorer kita close terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita klik Start. Kemudian restart. Nah, apabila tampil seperti ini, kita arahkan ke Win7 Bootable ya. Kemudian enter. Nah, setelah tampil setup Windows, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data. Nanti kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman. Karena di partisi ini berisi installer Windows 7 dan seluruh data kita ya. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 3, maka partisi 1 dan partisi 2 akan saya format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian drive option atau advance kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya.
agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasinya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Di dalam proses instalasi ini laptop atau komputer kita akan merestart beberapa kali ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja prosesnya sampai tahap konfigurasi ya. Nah, apabila tampil seperti ini, kita beri nama laptop atau komputer kita ya. Untuk saya di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Untuk password di sini saya kosongin ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, di form aktivasi, bagi teman-teman yang sudah memiliki produk Windows 7, silahkan masukkan produknya ya. Selanjutnya kita klik next. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 7, kita bisa kosongkan saja karena kita bisa aktifasi setelah selesai instalasi nanti ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita klik use recommended setting. Nah, di sini apabila zona waktu, tanggal, dan jamnya sudah sesuai, selanjutnya kita klik next. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 7 sudah tampil ya. Di tahap 5 kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan dan kita kembalikan data seperti semula ya. Sebelum kita hapus dan kembalikan data seperti semula, kita cek dulu properti Windows 7 ya. Caranya kita klik File Explore, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Untuk laptop saya terinstall Windows 7 Ultimate. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Artinya install ulang Windows 7 pada laptop atau komputer berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan ya teman-teman. Caranya partisi data D kita klik. Selanjutnya kita tekan kontrol pada keyboard dan tahan. Kemudian selain folder all data kita pilih semua ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Kemudian yes. Selanjutnya kita kembalikan data seperti semula ya teman-teman. Caranya folder all data kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Kemudian partisi data D kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita hapus folder all data ya teman-teman. Karena datanya sudah kita keluarkan dari folder ya. Caranya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Kemudian yes.
Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan datanya ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan datanya ke local disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke local disk C, teman-teman bisa mengakses file local disk C dari folder backup data C ini ya. Di tahap 6 kita restore driver Windows 7. Caranya komputer kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya device manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver saya masih banyak yang tanda seru kuning. Artinya drivernya belum terinstall ya. Nah, untuk merestore atau menginstal driver dari driver yang sudah kita backup, caranya driver yang belum terinstall kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian kita klik browse my computer, kemudian kita klik browse, kemudian kita pilih folder backup driver ya. Untuk saya foldernya saya taruh di D. Setelah ketemu foldernya kita klik, kemudian OK. Selanjutnya kita klik next. Terlihat ya teman-teman, proses restore atau instalasinya berjalan ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close. Nah, apabila tampil pop-up seperti ini, kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya untuk driver yang lain juga sama ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian browse my computer. Nah, di sini apabila sebelumnya kita sudah memilih folder, di sini untuk direktori foldernya akan tersimpan ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik next saja ya. Terlihat ya teman-teman, proses restore atau instalasinya berjalan ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close. Selanjutnya teman-teman silahkan install atau restore drivernya sendiri ya. Untuk caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, apabila ada driver yang tetap masih tanda seru kuning setelah kita restore, kita biarkan saja ya teman-teman. Nanti biasanya setelah kita restart untuk tanda seru kuningnya akan hilang ya. Nah, apabila semua drivernya sudah kita restore, selanjutnya komputer manajemen kita close, dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Kita klik start, kemudian restart. Nah, setelah desktop Windows 7 tampil kembali, selanjutnya kita cek lagi ya teman-teman untuk drivernya. Caranya kita klik file explorer, kemudian komputer kita klik kanan, kemudian manage, kemudian device manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver laptop saya semuanya sudah tidak ada tanda seru kuning ya.
Artinya semuanya sudah terinstall ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih ada driver tanda seru kuning, silahkan coba install drivernya menggunakan EC Driver Pack ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya partisi data D kita klik. Nah, untuk folder backup driver ini boleh dihapus, boleh disimpan ya teman-teman. Apabila folder backup driver ini tidak dihapus dan sewaktu-waktu kita ingin menginstal ulang laptop atau komputer kita tidak perlu lagi membackup driver ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install Windows 7? Untuk link tutorial yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install Windows 7 sudah saya sediakan di halaman deskripsi ya. Sekian ya teman-teman cara install ulang Windows 7 pada laptop atau komputer. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.